Dongeng cerita Ande-Ande Lumut. Dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara, dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran itu berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri dan berusaha untuk bersembunyi. Dewi Sekartaji menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Klenting Merah, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Kemudian Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Namun, Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka biasanya hanya menyuruh saja. "Klenting Kuning, cuci baju dan selendangku," kata Klenting Merah dan Biru. "Baik, Kak," kata Klenting Kuning. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuh yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan jika ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun berangkat ke desa Dedapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Klenting Kuning tinggal. Ia pun tinggal di rumah Mbok Randa. Panji Asmarabangun kemudian menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai Ande-Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang Ande-Ande Lumut mencari jodoh segera tersebar. Klenting Merah, Klenting Ijo, dan Klenting Biru berdandan semenawan mungkin untuk melamar Ande-Ande Lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaiannya bagus. "Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian kotor itu," perintah Klenting Biru. Mereka pun segera berangkat. Klenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba, datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. "Pergilah melamar Ande-Ande Lumut, agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmarabangun. Dan bawalah cambuk ini," kata sang bangau. Klenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dedapan. Sementara itu, Mama dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung. Tak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan juga tak ada. Lalu, bagaimana mereka menyeberang? Terlebih lagi, sungai itu sangat luas, dalam, dan deras arusnya. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai. Dengan syarat, mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka kemudian nyanggupi persyaratan itu. Satu persatu, mereka naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Klenting Kuning di tepi sungai. Ia pun juga bertemu dengan Yuyu Kangkang. Kembali lagi,
Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan. Dengan syarat, Klenting Kuning harus menciumnya. Klenting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya tanpa syarat itu. Yuyu Kangkang akhirnya tidak mau menyeberangkan. Kesabaran Klenting Kuning sudah habis. Ia keluarkan cambuk itu dan memukulkannya ke sungai. Seketika itu juga, air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya, ia mau membantu Klenting Kuning menyeberangi sungai. Mama dan ketiga kakak angkatnya telah lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Klenting Merah, Klenting Ijo, dan Klenting Biru menunjukkan wajahnya yang rupawan pada ande-ande lumut. Tetapi tak satu pun dari mereka yang terpilih, karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah Klenting Kuning di rumah Mbok Randa. Akhirnya, ande-ande lumut memilih Klenting Kuning sebagai istrinya. Karena ia tahu bahwa Klenting Kuning adalah Dewi Sekartaji, dan dialah satu-satunya perempuan yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-ande lumut kemudian membongkar penyamarannya. Ia bercerita bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Sementara, Klenting Kuning terkejut sekali melihat ande-ande lumut adalah tunangannya, Panji Asmara Bangun. Akhirnya, di depan semua orang, Klenting Kuning langsung mengubah diri menjadi Dewi Sekartaji. Semua orang sangat terkejut melihat sosoknya yang sangat menawan. Ketiga kakak angkatnya pun sangat terkejut ketika mengetahui jika sosok yang selama ini mereka perlakukan dengan tidak baik adalah Dewi Sekartaji. Kemudian Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji berkumpul kembali. Mereka juga mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji melanjutkan kehidupan pernikahannya dan hidup bahagia selamanya.